Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wita Wanita. Dalam episode kali ini teman-teman, agak sedikit berbeda. Karena apa? Sekarang saya tidak sendiri, ada bintang tamu yang datang. Siapakah dia? Suka nonton stand up comedy? Atau tahu acara lelucon yang dulu namanya Kena Deh? Siapa lagi kalau bukan Panji Pragiwaksono ada di samping saya. Halo Panji. Halo Wita, apa kabar? Baik. Kamu sendiri apa kabar? Saya baik, lagi agak-agak deg-degan sedikit. Dan kenapa? Biasa kalau misalkan mau melakukan sebuah performance biasanya suka deg-degan. Pemanasan dulu ya atau Iya, pengennya gitu. tapi diganggu sama saya. Oke. Ya, Panji dulu kan Panji di acara Kena Deh ya, terus beralih ke stand up comedy. Itu kenapa tuh berubah dan apa yang dicari? Sebenarnya waktu ngerjain stand up comedy itu juga konteksnya bekerja dan saya lagi ingin mencoba untuk berkarya. Medium berkaryanya saya memilih untuk lewat stand up comedy. Sebenarnya sebelum stand up udah ngerilis album dulu, terus nulis buku. Stand up comedy justru baru belakangan gitu. Cuman stand up comedy sebagai sebuah medium kayaknya cocok untuk keinginan saya untuk ngeluarin beberapa keresahan gitu. Keresahan, kegalauan seperti anak muda ya, tapi emang masih muda, katanya 19 tahun. Dulu. Sekarang dibalik. Ya, sekarang sudah jauh meninggalkan 19. Oke. Panji, kalau kita lihat nih ya, karya-karya kamu ini sering yang berbau nasionalisme. Contohnya ada buku Panji yang pernah dikeluarkan judulnya Nasional Is Me. Terus juga berani mengungkapkan pendapatnya, berani berbicara tentang kaum minoritas, agama, suku, dan lain-lain. Itu nggak takut kena teguran ya? Sebenarnya enggak, karena justru sekarang adalah eranya kalau ingin melakukan atau mempraktekkan kebebasan berpendapat. Justru sekarang adalah saatnya, dan saya cuma ingin mencontohkan aja. Dan ketika saya bicara dengan lantang tentang banyak isu, sebenarnya saya udah siap berargumen dengan opini-opini saya gitu. Jadi saya cuma pengen nunjukin aja kalau lu pengen memanfaatkan kebebasan berpendapat, ada tanggung jawabnya juga. Dan itu coba dicontohkan lewat stand up comedy. Dan juga harus berdasarkan fakta juga ya, dan banyak menginformasikan diri. Betul sekali. Oke, di salah satu episode Mesake Bangsaku, Panji pernah bilang kayak gini nih, berteman sama gay itu enak loh, untuk cewek juga enak. Karena apa? Karena dia bisa jadi temen curhat lo yang baik banget, mau dengerin semua keluh kesah lo, tapi juga kalau mobil lo mogok, berani dorong dari belakang. Yeah. Itu Panji gimana tuh? Punya pengalaman khususkah dengan teman-teman gay? Apakah merasa tenang kalau punya teman gay dia nggak mungkin ngambil istri lo? Enggak juga, jadi banyak sahabat-sahabat saya yang gay. Saya punya teman gay sebenarnya dari zaman SD saya punya teman gay. Dan punya teman gay itu menyenangkan karena ada banyak perspektif dari teman-teman kita yang gay yang tidak diwakili oleh perempuan ataupun laki gitu. Dan saya paling sering cerita semuanya sama teman-teman saya yang gay. Kebanyakan sahabat-sahabat saya yang gay itu tahu semua dari diri saya gitu, dan memang menyenangkan aja. Kan ya, dan nggak bocor. Untungnya enggak. Oh, teman-teman saya yang gay itu paling jago jaga rahasia. Jaga rahasia. Wah, teman-teman kalau sudah bertahun-tahun bertemanin gitu, bisa nggak sih ngikut niruin cara ngondek mereka? Bisa bener. Sebenarnya kalau dilonggarin skrupnya keluar bener. Panji ini teman-teman sebagai salah satu tokoh muda Indonesia juga tidak hanya pandai melucu tapi juga aktif berorganisasi. Panji ikut dalam gerakan legalisasi nasional ganja Indonesia dan ikut pelestarian gajah dan orang hutan ya. Betul. Panji, apakah itu terdorong dari rasa ketertarikan Panji sendiri ikut gerakan-gerakan seperti itu, apa pengen juga aja mumpung karena oke, kalau misalnya terkenal bisa juga membawa massa yang lebih banyak, itu seperti apa? Dan menurut Panji bagaimana keaktifan anak-anak muda dalam zaman sekarang dalam berorganisasi seperti itu, mengikuti gerakan? Kalau untuk legalisasi ganja, asalnya adalah sebuah rasa penasaran yang alamiah aja. Saya tuh bingung kenapa
eh, rokok tuh dijual bebas sementara ganja itu ilegal. Nah di sisi lain ganja nggak pernah ada dimanapun, nggak pernah ada orang meninggal gara-gara ngisep ganja. Kita tahu ada berapa banyak jumlah orang yang meninggal setiap tahunnya karena rokok. Nah waktu itu saya bawakan dalam sebuah materi stand up comedy. Terus dilihat sama teman-teman Lingkar Ganja Nasional Nusantara. Terus udah gitu mereka ajak ngobrol, mereka ajak ke markasnya mereka. Terus mereka jadikan saya sebagai salah satu anggota kehormatan. Jadi sejak itu saya aktif juga untuk sosialisasi. Kalau masalah pelestarian gajah waktu itu sih lebih kepada eh, apa namanya menolak perdagangan gading gajah. Terus udah gitu untuk orangutan saya diminta bantuan untuk menyebarkan informasinya, melakukan awareness campaign dan saya lihat ini adalah sesuatu yang baik jadi saya dukung gitu. Nah, di luar itu fokus saya tetap selalu untuk anak-anak kanker di Indonesia karena saya mendirikan dan sampai sekarang masih menjalankan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Itu yayasan yang membantu adik-adik pasien kanker dari sisi pengobatan. Itu berlokasi di Jakarta? Kaminya di Jakarta, tapi pasien yang kami bantu bisa seluruh Indonesia. Sejauh ini yang kami bantu di Jakarta ada, di Kalimantan ada, gitu-gitu. Nanti Wita teman-teman bisa tulis informasinya ya, yayasan-yayasan yang Panji maksud tersebut. Nanti kalian juga ikut bisa aktif di sana. Mm-mm. Terus bagaimana reaksi anak muda sendiri dalam Berorganisasi. ya Sebenarnya anak zaman sekarang itu mereka mungkin istilahnya bukan berorganisasi, tapi mereka selalu terlibat dalam komunitas. Dan orang Indonesia itu komunal sekali sifatnya gitu. Jadi sampai kapanpun, iya benar, sampai kapanpun mereka akan selalu mencari a place to belong gitu. Dan itu adalah komunitas. Dan ketika mereka dalam komunitas tersebut berorganisasi, ya itu sudah jadi kewajaran. Tapi dari dulu sampai sekarang dan sampai dengan masa depan, kayaknya yang nggak akan hilang dari karakter bangsa Indonesia, termasuk pemudanya adalah keinginan mereka untuk berkelompok dan berkomunitas gitu. apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet, kemudian banyaknya komunitas sosial di internet seperti Facebook, Twitter segala macam itu lebih mudah kan? Betul, karena yang menarik dari sosial media di internet adalah mereka menghilangkan batas yang tadinya sangat menghalangi jarak dan biaya gitu, itu semuanya dipotong dan membuat mereka lebih mudah aja untuk berinteraksi gitu. Yang penting kuota internetnya banyak, jadi bisa terus-terusan. Iya betul, terutama untuk kamu yang alay-alay ya. Jangan paket gaul mulu, gedean dikit. Mm-mm. Oke, Panji. Berbicara tentang tema SARA juga kadang-kadang berkaitan dengan tema yang nggak enak gitu ya. Pernahkah Panji mendapatkan haters di internet atau nggak di kehidupan nyata karena mereka merasa gimana ya? Dia tersinggung. Tersinggung gitu ya. Eh, Banyak sih sebenarnya. Sampai dengan hari ini banyak sekali materi stand up comedy saya yang saya nggak bermaksud menyinggung, tapi mereka tersinggung dengan sendirinya gitu. Jadi tapi sebenarnya tanpa stand up comedy pun setiap orang juga pasti punya haters lah gitu. Rasanya nggak normal, nggak mungkin ada satu orang yang disukain seluruh orang gitu. Jadi saya nggak pernah ambil pusing, yang penting saya tahu niat saya baik dan kalau mereka datang dan mau berargumen sama saya, kalau mereka mau memahami sebelum membenci, saya yakin mereka akan bisa memahami dasar pemikiran saya untuk ngomong hal-hal seperti itu. Jadi haters itu normal teman-teman ya. Oke, berbicara sekarang tentang seksualitas ya, karena Wita Wanita ini adalah salah satu channel di YouTube yang memberikan informasi seksualitas dan juga mengungkapkan pendapatnya tentang politik di Indonesia dan kehidupan sosial pada masyarakat Indonesia. Menurut Panji, seberapa pentingkah pendidikan seks itu bagi orang Indonesia agar diajarkan sejak dini, dan kalau iya kenapa dan kalau tidak kenapa? Kalau saya sendiri merasa sangat penting. Yang sering orang lupakan itu adalah pendidikan seks itu bukan ngajarin anak-anak untuk berhubungan seks. Seksualitas itu atau pendidikan seks itu adalah pendidikan tentang kelamin mereka, tentang gender mereka, tentang tubuh mereka, dan itu menurut saya penting gitu. Yang membuat banyak sekali anak-anak jadi korban pelecehan seksual oleh orang-orang dewasa karena mereka nggak paham seksualitas mereka nggak paham bahwa ada area dari diri mereka yang pribadi sifatnya dan nggak boleh disentuh oleh siapapun gitu. Dan saya rasa mengajarkan itu udah sesuatu yang wajib dan sangat wajar
Dan untuk siapapun yang menghalangnya, saya rasa mungkin karena berpikirannya kerdil aja gitu, picik dan nggak mau membuka cakrawalanya untuk mencoba memahami gitu. Kabarnya teman-teman, Panji ini pernah pisah rumah dengan istrinya. Karena apa? Karena Panji ngorok. Iya betul. Ya, betul sekali. Sebenarnya bukan pisah rumah, pisah kamar. Pisah kamar doang. Oke, oke. Tidur di kamar anak-anak. Tidur di kamar anak-anak. Oke. Nah, itu Panji, Wita mau nanya nih, kalau Panji misalnya membawa nama istri ya dalam materi stand up ya, itu bisa kena marah apakah sebelumnya izin dulu atau gimana itu? Nggak pernah kena marah karena memang teman diskusi saya dalam menulis materi stand up comedy adalah istri saya. Orang pertama yang dengar materi saya selalu istri saya. Jadi kita diskusin bareng-bareng. Jadi untuk setiap materi yang saya ngomongin dia itu dia tahu gitu. Dan istri saya orangnya bisa self deprecating gitu. Jadi bisa menertawakan dirinya sendiri dan dia nggak pernah masalah. Dia bermasalah kalau misalkan dalam penulisan saya sembarangan, dalam arti kata kurang argumentatif gitu. Jadi kalau ngomong sesuatu tapi nggak punya pendukungnya, nah dia lebih marah mahal seperti itu. Lo kalau ngomong yang bener dong gitu, yang ada datanya yang jelas, bedakan fakta sama opini gitu. Tapi di luar itu sih dia nggak pernah bermasalah, untungnya. Ya. Kalau teman-teman dengar lihat stand up komedinya Panji, dia juga sering banget menyebutkan statistik ya Panji ya. Ini nanti juga bakal. Oke. Ada pertanyaan terakhir dari Wita, adalah pertanyaan yang cukup pribadi. Di Indonesia, apakah seorang Panji Pragiwaksono pernah membeli kondom? Saya nggak suka pakai kondom. Nggak pernah aja gitu emang kalau sama pasangan. Tapi saya pernah beberapa kali beli kondom karena saya dan istri saya waktu itu menahan dulu kehamilan. Jadi saya pernah beli kondom dan waktu itu beli kondomnya di apotik dan di kota besar ya, di Jakarta. Dan waktu itu untuk menghindari pandangan-pandangan sinis dari ibu-ibu kerudung di samping saya memastikan saya nyerahin kondomnya pakai tangan kanan saya yang ada cincinnya. Nih, gitu. Salah satu trik yang bagus. Iya betul, yang penting dia, nih cincin ada nih gitu. Oke, dan istri di belakang, di samping. Nggak, istri Jadi di rumah, jadi emang istri di sendiri. rumah. Kalau istri ada sih nggak pernah jadi masalah. Cuma mungkin saya awet muda sih, jadi orang suka nggak mikir saya udah nikah gitu. Iya, coba kalau misalnya pakai ini aja kelihatan kayak seragam SMA ya teman-teman. Iya, karena saya masih awet muda, sayanya masih muda. Oke Panji, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses terus dan ditunggu karya-karya berikutnya. Oke, ya teman-teman sekian tadi itu wawancara singkat dengan Panji Pragiwaksono. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmunya. Tadi kan udah dilihat nih ya beberapa tips dari Panji dan bagaimana perjalanan karir dia. Oke teman-teman, makasih banget udah nonton dan kita pasti ketemu di video-video menarik selanjutnya. Bye!